Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya, dan siap untuk belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Yosi Firana, dari SMP Santo Yusuf 1, Jalan Sulaksana Baru 1, nomor 18 Bandung. So, don't go anywhere everyone, prepare everything that you need. Buku tulis, alat tulis, semuanya yang mungkin dibutuhkan saat kita belajar hari ini ya. Karena belajar itu berasal dari membaca, menulis, menghafal. Yang terakhir, mempraktekkan ya. Baik, kita mulai aja. Ada materi apakah hari ini? Let's see. Apa ya materinya? Oh, we will talk about report text. Kenapa ada volume 1? Ya, karena kita hanya akan bicara soal report text, tidak akan membicarakan perbedaan report text dengan teks yang lain. Perbedaan report text dengan teks yang lain akan ada di volume 2, insya Allah. Nanti kita akan buat ya. Okay, this video is presented by me, Yosi Firana, and we will have a time about 30 minutes here in English class. So get ready, everyone. Before we start our class, let me tell you about the purpose in learning this chapter. At the end of this study, hope that we will be able to, yes, explain the purpose of the report text. Menjelaskan tujuan dari report text. Apa sih kegunaan kita belajar report text? Next, mention the characteristic of the report text. Menyebutkan karakteristik dari report text. The third is identify. Sudah tahu karakteristiknya, maka kita belajar atau mencoba untuk mengidentifikasi, mengenali report text itu yang benar yang seperti apa sih? Sama dengan yang lain ataukah berbeda? The last one, analyze the report text. Intinya dari karakteristik sudah tahu. Sekarang kita bisa cek dari isi atau bagian-bagian yang membentuk report text tersebut apa atau seperti apa. So, let's start our series time. Nggak series juga kali ya, biasa aja. What will we talk about here? Sebelumnya saya mau nanya, kalian sudah pernah lihat teks report belum? Di mana? Bentuknya seperti apa? Ya, itu Bu, laporan raport, deskripsi raport. Betul, itu termasuk report ya, report teks. Itu Bu, hasil skripsi abang saya. Iya, itu juga report teks. Karena apa? Report teks itu berisikan data dari hasil observasi. Betul sekali. Itu Bu, data peningkatan COVID-19. Yeah, that's right. That's good. Betul sekali. Okay, here we come. Kita sampai di tahap berikutnya. What will we talk about here? Kayaknya kita harus serius nih guys. Cius mi apa? Mi tek-tek. Report text. Ada beberapa hal yang membangun report text atau beberapa discussion di video ini. Yang pertama adalah definition. Pengertian dari report text. Apa sih report text itu? Next is the text structure. Text structure itu akan menunjukkan fungsi dari text report itu apa. Third is characteristic of the text, isi. Ini kan ngomongin soal isi-isinya dari report text itu apa sih? The last one, teori praktek. Begitu ya. 3 teori ini sudah kita kuasai, insya Allah nanti prakteknya pun akan mudah. Dan hasilnya insya Allah bisa nilai bagus. Amin. Lanjut. What is report text? Here is the definition. Yes, we will talk about definition by answering what is the report text. Definition of the report text is a text that describes something in general. It is written based on the result of the observation and analysis. How does the text look like? It's mean that we will talk about text structure. Good. The text structure of the report text. Ingat, di sana ada, sebentar, ini ketutup nggak ya? Di sana itu ada dua ya, dua klasifikasi, dua kelompok dari paragraf report text. Ingat,
sebuah teks itu terdiri dari paragraf-paragraf. Nah, tiap paragraf punya fungsi komunikasi yang berbeda dengan paragraf yang lain. Dari fungsi komunikasi ini, maka kita bisa klasifikasikan paragraf tersebut menjadi dua dari text report. Yang pertama adalah general classification. This is stating, menyatakan classification general aspect of things such animal, place, plant, etc. Kelompok yang kedua adalah description. This part is describing the things that will be discussed further. It will be described part by part, such habits, behavior, physical appearance, for example, etc. based on the data of the analysis. Hasil dari analisis, berdasarkan hasil analisis. Deskripsi, penjelasan dari bagian yang A, general classification ini, atau subjeknya. Animal yang gimana tuh? Itu muncul di description. Ya. What is the insight of the text? We will talk about characteristics. Jadi beribet ya. Sorry. Characteristics of text. Ya. What is the insight of the report text? Here is, take a look. Before we go to the insight, we will talk about the social function of this text. Social function of report text, or the purpose of the report text, is to present information about something generally. Menghadirkan informasi tentang sesuatu secara umum, secara universal. It generally describes the way things are with reference to arrange the natural, man-made, and social phenomenon in our environment, such as mammals, the planets, rocks, plants, countries of region, cultures, transportations, and so on. Terjemahannya silahkan dibaca di bawah sini ya guys. Tujuan report text jelas. Ini untuk menyampaikan informasi secara umum berdasarkan penelitian atau data ilmiah yang sudah dibuat. Next, what will we talk? Yeah, we will talk about language features. Bahasa atau gaya bahasa dari report text yaitu use of general nouns. General nouns itu yang gimana? Animal, banyak macam animal. Vertebrate, banyak macam vertebrate. Insect yang bagaimana tuh? Serangga yang seperti apa gitu ya. Next, use the relating verbs, penggunaan kata hubung, kata yang menghubungkan, maksudnya adalah kata kerja bantu gitu ya. Is, are, has, dan sebagainya. Yang menghubungkan dengan kata kerja yang menunjukkan action verbs. Use the action verbs when describing behavior. Emus cannot fly. Ini not-nya harusnya nyambung ya. Cannot fly. Emus tidak bisa terbang, tapi dia bisa jalan. Ya pastilah ya. Use of timeless present tense to indicate usualness. Sometimes, usually, always, seperti itu ya digunakannya untuk menyatakan kebiasaan atau habitual of the subject, function of the subject. Oke? Kita gunakan timeless present tense, usually, sometimes, dan seterusnya. Use a technical terms. Ini biasanya muncul di conclusion, di akhir dari paragraf. Kangaroos are marsupials. Itu conclusion. Setelah deskripsi di atas, ada conclusionnya seperti ini contohnya. Oke, bagaimana? Masih bisa dilanjut? Yuk, lanjut. Yuk. Kalau tadi sudah ada beberapa teorinya, semoga saja bisa dipahami teori tersebut. Kita langsung aja praktek. Let's analyze the text. Ya, kita sudah sampai di tahap akhir ya guys. Bersabarlah. Praktek. Find the structure of the report text. Ini ada satu buah teks sederhana, hanya terdiri dari 2 paragraf. Silakan, jawablah pertanyaan berikut. Find the structure of the report text.
Ingat, structure of the text. Text structure, ada dua dari report text, yaitu it's about general classification. Di mana letaknya? Bicara tentang apa? Gitu kan? Kelompok yang kedua adalah description. Penjelasan dari subjek yang ada di general classification. Dari text elements, yang manakah general classification? Let's see. 3, 2, 1. Yeah, that's right. Elephants are the largest land animals in the world. Kenapa yang itu? Ya, ini menunjukkan bahwa teks itu ya tentang elephants atau the largest land animals. Ya, the general classification in this part answer the questions. What is the text about? What about the description? Yang mana aja nih deskripsinya, penjelasannya? Kalimat atau paragraf pelengkap atau penjelas ada di mana? Anda tahu? Tara. Ya, kalimat sisanya itu disebut sebagai kalimat penjelas atau disebutnya dengan description. This part tells about detailed information about the subject in general. For example, habitual. Mana habitual? There are several distinctive features aside from their large size. The long trunk itu function atau bukan function ya, physical appearance. Long trunk, belalai yang panjang. Ya. It used for breathing, smelling, touching, feeding, drinking, lifting lifting heavy objects, and trumpeting. No other animal has a nose with so many uses. Ya, itu. Itu adalah function of the subject. Subjeknya apa? Elephants. Elephants yang mana? All of elephants. Oke? Terima kasih. Semoga paham. Baik. Cukup sudah untuk teorinya. Sekarang kita memantapkan pemahaman atau konsep yang sudah kita bangun dengan memahami lagi melewati summary. Let's check your understanding, guys. What is the purpose of the report text? Ingat, this is the report text. What is the purpose? Ingat dengan kata report. Oh, melaporkan. Melaporkan apa? Yes, that's right. Report text is used to give information of something in general based on the result of the observation or analysis. Next, how about the language features and the structure of the report text? Let's see the next part. Ta-da! General structure of report text. Ingat ada dua ya. General classification ada di awal teks. Di paragraf pertama, kalimat pertama dari report text. A kangaroo is an animal found only in Australia. That's it. Description adalah sisanya. Kalimat sisanya. Although it has a smaller relative called a wallaby. Dan seterusnya sampai months of life. 5 months of life. Itu. Ya, itu description. Panjang dong, Bu? Ya, ada banyak komunikasi. Maksudnya topik yang disampaikan. Setiap paragraf itu punya mengangkat satu topik ya. Mengangkat satu topik saja, tidak lebih dari satu topik. Ada topik yang lain, maka dia akan masuk ke paragraf berikutnya, begitu. Ada data, ya 1,60 meters, 45 km per hour. Nggak mungkin ini ujuk-ujuk muncul angka itu, kalau tidak melalui observasi atau penelitian. Ya, baik. Sejauh ini paham ya? Inilah yang membedakan dengan teks deskriptif. A kangaroo itu Australia, tapi ada kangaroo yang di mana tadi? New Guinea, beda, ya kan? Wallaby namanya. Oke? Itu deskripsi. Kalau yang New Guinea kangaroo itu deskriptif teks. Tapi di sini kangaroo in general, maka dia report text. Language features, guys, itu ada yang di warna-warna ya. Itu menunjukkan penggunaan bahasa yang
Bangun atau membentuk report text. Lihat, use the general nouns yang warna hijau. Kangaroo, animal, great gray kangaroo, red kangaroo. Ya, itu yang hijau. Use the relating verbs. Is, are, is, to be. Penggunaan to be di sini sangat digunakan, sangat membantu. Some use of an action verbs when describing behavior. Warna ungu guys, lives on, leap across, run. Ya, action verbs. Kita bisa melihat actionnya, kita bisa menggerakkan badan kita atau tangan anggota tubuh kita untuk menunjukkan action verbs atau kata kerjanya. Use of timeless present tense to indicate jadi beribet ya, usualness, kebiasaan. Habitual, kita bicara soal habitual. Habitual itu often, penggunaan often di situ, usually, always, sometimes, ya, rarely, dan seterusnya. Timeless present tense. Use the technical terms. Biasanya ini muncul di conclusion ya, teman-teman. Ada warna coklat, marsupials, poach, ya. Itu technical ada atau conclusionnya. Oke. Okay. Baik, sejauh ini, is there any question? You may ask me, call me in the last time. Yeah. Thank you everybody for watching my video. I hope that this video or by this video, your understanding about report text is better. And I hope that this video is useful in understanding your English class, especially about report text ya. Mohon maaf sekiranya jika ada yang kurang paham, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak punya apa-apa, yang punya kuasa atas diri kita semua hanyalah Tuhan yang di atas sana. Cia, agamai sekali ini ya. Terima kasih, waktunya sudah habis. See you on the next video, insyaAllah. In a different material or discussion. But before we close, or I close this video, I need to share something useful and good to everybody here. Remember this one. Surround yourself with people who are only going to lift you higher. When you are in the higher position, don't forget that you had ever in a down position. Thank you guys. Thank you so much and see you. Bye-bye.